Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Rizkyanti. Saya di sini sebagai moderator atau pemandu jalannya presentasi virtual ini. Kami akan menjelaskan materi mengenai hubungan negara, agama, dan warga negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso MHI MH dan disusun oleh saya sendiri Fatimah Rizkyanti dan rekan saya Faisal Rafli, Faif Bidian Yudatama, dan Ihnas Khairi Umar. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada dasarnya manusia hidup berkelompok dan senantiasa membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan wilayah dimulai dari lingkungan yang terkecil sampai dengan lingkungan yang terbesar. Lingkungan tersebut dimulai dari kelompok keluarga sehingga membentuk kelompok yang lebih besar, seperti suku, masyarakat, bangsa, dan negara. Membentuk negara, kita harus tahu apa itu negara, apa itu unsur-unsur negara, apa itu bentuk-bentuk negara. Negara secara etimologi berarti suatu organisasi terbesar yang berada di dalam masyarakat yang memiliki bentuk pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu bab 2 tentang pembahasan. Yang pertama pengertian negara. Negara secara etimologi berarti sebuah organisasi terbesar yang berada di dalam masyarakat karena memiliki sebuah cita-cita dan tujuan yang sama serta memiliki bentuk pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, di dalam konsepsi Islam yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ditemukan rumusan sebuah negara secara eksplisit, tetapi hanya ditemukan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, konsep Islam tentang rumusan negara ada 3 paradigma. Yang pertama yaitu paradigma mengenai khilafah yang dipraktikkan sesudah Rasulullah SAW yang merujuk pada khilafah Rasyidin. Yang kedua yaitu paradigma mengenai teori imamah yang merujuk pada syariah. Yang ketiga yaitu paradigma mengenai teori imamah atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat mengenai tentang negara, dapat kita pahami secara sederhana bahwa negara merupakan sebuah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui penguasa kontrol monopolitas dari kekuasaan yang sama. Yang kedua yaitu tujuan negara. Adapun tujuan negara yang pertama bertujuan untuk menguasai kekuasaan semata. Yang kedua bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Adapun tujuan negara menurut Plato untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Adapun juga tujuan negara telah disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihnas Khairi Umar dengan NPM 2021020402. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul Hubungan Negara dan Warga Negara. Sebelum kita mengetahui hubungan negara dan warga negara, kita harus mengetahui apa itu negara dan apa itu warga negara. Negara adalah suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki wewenang di suatu wilayah. Sedangkan warga negara adalah penduduk di suatu negara yang memiliki hak tertentu. Lalu, apa hubungan negara dan warga negara? Tentu, dalam membentuk suatu negara membutuhkan penduduk di dalam negara, yaitu warga negara. Di suatu negara, tentu memiliki pemerintahan untuk menentukan peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara. Begitu pula warga negara memiliki hak tertentu di dalam suatu negara. Di antaranya, mampu menghidupi dirinya dengan layak, bisa mempertahankan dirinya sendiri, dan mampu menciptakan keseimbangan dan kedamaian di dalam negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Febrian Yudatama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Yudatama dengan NPM 2021020400 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A.
Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan negara dan agama. Hubungan negara dan agama merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. Menurut paham ini, negara menyatu dengan agama karena pemerintahnya dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Menurut paham sekuler, dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain, urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Menurut paham komunis, paham ini menimbulkan paham artis tidak bertuhan atau tidak beragama. Menurut paham Islam, ada 3 aliran menurut Syazali. 1. Aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna. 2. Islam tidak ada hubungan dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintah. 3. Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihnas Khairi Umar dengan NPM 2021020402. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul bentuk-bentuk negara. Apa itu bentuk negara? Bentuk negara merupakan batas antara peninjau secara sosiologis atau secara yuridis mengenai negara. Di dalam bentuk negara ada 3 zaman, di antaranya pada zaman Yunani kuno, yang kedua pada zaman pertengahan, yang ketiga pada zaman modern. Yang pertama pada zaman Yunani kuno. Di dalam zaman Yunani kuno terdapat 3 bentuk pokok dalam negara, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Apa itu monarki? Monarki adalah suatu negara yang dipimpin oleh raja atau ratu. Lalu apa itu oligarki? Oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh para golongan hartawan atau negara yang dipimpin oleh golongan hartawan. Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu negara yang mengambil keputusan secara serempak atau secara bersama. Yang kedua, bentuk negara pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan terdapat 2 bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara secara republik. Yang kedua, bentuk negara secara kerajaan. Lalu apa yang membedakan republik dan kerajaan? Menurut Duguid, yang membedakan negara republik dan negara kerajaan adalah cara memilih kepala negara. Yang ketiga, bentuk negara pada zaman modern. Pada zaman modern terdapat 2 bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Yang kedua, negara serikat. Yang pertama, apa itu negara kesatuan? Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka.
dengan satu pemerintah yang berkuasa mengatur semua masyarakat yang ada di negara tersebut. Yang kedua, apa itu negara serikat? Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Negara serikat dapat digolongkan ketiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Ciri-ciri bentuk negara serikat. Di antaranya, di dalam negara terdapat negara. Yang kedua, tiap negara yang berada di bawah naungan negara serikat memiliki kekuasaan asli. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa setiap negara bagian berguna mengatur atau mengelola sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Yang ketiga, kepala negara berbentuk serikat yang dipilih oleh rakyatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.